Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu Esi, pada malam hari ini kita kembali bisa belajar dasar-dasar daripada ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab yang materinya adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dan terkhusus untuk di malam hari ini kita melanjutkan kaidah terkait dengan ilmu tasrif. Namun sebelumnya kita awali belajar kita pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah yang kita khususkan kepada pengarang kitab yang kita pelajari, dan untuk kita semua ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa auladi wa dzurriyyati ila jami'i wal akhir وإلى مؤلف هذا الكتاب شيخ كي معصوم وإلى سلامة من يحفظ الدنيا والآخرة شغل الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Ibu Esi, alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yang temanya terkhusus di malam hari ini tetap masih di pembahasan perpindahan, mengenai perpindahan dipindahnya wazan fi'il sulasi fa'ala kepada wazan af'ala. Nah, kemarin yang kita bahas ada beberapa tujuan, ada 10, dan yang telah kita bahas, kita pelajari adalah tujuan yang pertama dan litta'diyah, yang kedua lidukhul fi syai', kemudian yang ketiga liqasdil makan, yang keempat liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu. Keempat-empatnya ini sudah kita bahas dan kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan terkhusus pada malam hari ini kita masuk pembahasan di nomor 5. Kita masuk kepada yang nomor 5 pada malam hari ini. Kita masuk di nomor 5. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mulai pembelajaran, masuk kepada tujuan yang kelima dari alasan kenapa fi'il fa'ala, sulasi fa'ala diikutkan kepada wazan af'ala. Di tujuan yang kelima adalah walil mubalaghati. Walil mubalaghati. Terjemahnya walil mubalaghati adalah karena untuk melebih-lebihkan arti fi'il. Walil mubalaghati karena untuk melebih-lebihkan arti fi'il. Agak panjang terjemahannya. Walil mubalaghati karena untuk melebih-lebihkan arti fi'il. Nah, itu artinya walil mubalagh, melebih-lebihkan. Contohnya adalah nahwu, contoh. Nahwu itu artinya contoh. Ashwaltu amran. Ashwaltu amran. Fi'il kata kerjaan adalah ashwaltu, ashghala. Tapi bersambung dengan tak dhamir mutaharrik menjadi ashghaltu. Tu itu statusnya sebagai subjek, Ibu ya. Ashghala itu predikat, tunya itu adalah subjek, amron itu adalah objek. Nah, artinya ashghaltu saya menyibukkan. Ashghaltu saya menyibukkan. Saya kurang artinya Ibu ya. Ashghaltu saya sangat menyibukkan. Saya sangat menyibukkan karena melebih-lebihkan. Ashghaltu saya sangat menyibukkan. Siapa yang disibukkan? Amron. Amar.
Amron, Amr, atau Amron kepada Amr. Amron, Amr. Amr ini namanya orang. Ya. Amr ini namanya orang. Orang. Ai, yakni, apa maksudnya? Ai, yakni, balagtuhu fi syulihi. Balagtuhu fi syulihi. Yakni, saya melebih-lebihkan. Balagtuhu, saya melebih-lebihkannya. Balagtu, yakni saya melebih-lebihkannya. Saya melebih-lebihkannya. Fi syulihi, dalam menyibukkannya. Fi syulihi, dalam menyibukkannya. Fi syulihi, dalam menyibukkannya. Nah, yang nomor 5 ini kayaknya gampang, Bu ya. Tidak terlalu ribet, singkat. Intinya asalnya asygola berarti syagola, sibuk. Tapi ketika diikutkan kepada wazan fa'ala, asyaghala ini menjadi asyaghala, maka tujuannya di sini adalah lil mubalaghah, untuk melebih-lebihkan artinya fi'il. Maksudnya seperti apa? Maka contohnya asyghaltu, saya sangat menyibukkan, melebih-lebihkan, sangat. Saya sangat menyibukkan amran kepada amr. Ai balagtu fi syuli, yakni saya sangat menyibukkan dalam pekerjaannya Amr. Saya sangat betul-betul menyibukkan, betul-betul menyibukkan dalam pekerjaannya Amr, dalam kesibukannya Amr. Melebih-lebihkan. Aibalatu, yakni saya melebih-lebihkannya. Di mana fi syughlihi, di dalam menyibukkan Amr. Nah, itu tafsirnya, penjelasannya Ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan arti mubalaghah, melebih-lebihkan. Asyghaltu amran, maka artinya sesuai tujuannya adalah saya sangat menyibukkan amr. Nah, ini mudah yang tujuannya nomor 5 Ibu ya. Baik, karena ini mudah kita lanjut kepada yang nomor 6. Ini yang nomor 6. Yang nomor 6, tujuannya fi'il sulasi fa'ala dipindah kepada wazan af'ala adalah liwijdani syai'i fi sifatin. Liwijdani syai'i fi sifatin. Liwijdani syai'i fi sifatin. Artinya adanya sesuatu dalam sifat. Artinya adanya sesuatu dalam sifat. Adanya sesuatu dalam sifat. Adanya Wijidani itu apa? liwijidani, kalau diartikan sesuatu Ibu ya, liwijidani untuk mewujudkan, mewujudkan. mengadakan, mewujudkan, mana enaknya saja itu Ibu. Liwijidan bisa artinya untuk mewujudkan atau untuk mengadakan. Asyai'i, sesuatu, fi sifatin, dalam sifat. Dalam sebuah sifat. Sifatnya dalam sifat. Itulah tujuan yang enam. Bagaimana contohnya? Nahu, contoh, a'zamtuhu. A'zamtuhu, artinya a'zamtuhu adalah, di kalimat a'zamtuhu itu sudah lengkap Ibu ya. Ada predikat, ada subjek, ada objek. A'zamtuhu itu. Artinya adalah, aku mendapati dia yang mulia. A'zamtuhu, aku mendapati dia orang yang mulia. A'zamtuhu, aku mendapati dia orang yang mulia. Orang yang mulia. Aku mendapati dia orang yang mulia. Ai, yakni, ini maksudnya. Ai, yakni, wajadtuhu, saya menjumpai dia. Saya atau aku bebas ya. Saya menjumpai dia
Saya menjumpai dia atau mendapati dia, bisa saja aziman, orang yang mulia. Aziman, orang yang mulia. Aziman, orang yang mulia. Mulia. Kemudian contoh berikutnya, wa ahmadtu. Wa-nya itu dan ya. Ahmadtuhu. Di ahmadtuhu juga lengkap, sudah ada predikat, ada subjek, ada objek. Artinya adalah ahmadtuhu, aku mendapati dia orang yang terpuji. Aku mendapati dia orang yang terpuji. Aku mendapati dia orang yang terpuji. Ai wajadtuhu mahmudan, yakni wajadtuhu, aku menjumpai dia atau aku mendapati dia mahmudan, orang yang terpuji. Mahmudan, orang yang terpuji. Nah, ini tujuan yang keenam, yaitu untuk mewujudkan sesuatu dalam sifat. Untuk mewujudkan sesuatu dalam sifat. Contohnya adalah a'zamtuhu. Jadi untuk mewujudkan keagungan, kemuliaan, maka diikutkanlah kepada wazan a'zama, azuma. Diikutkan kepada wazan a'zama. A'zamtuhu, aku mendapati dia orang yang mulia. Jadi untuk mewujudkan mulia, sifat mulia dalam fi'il tersebut, maka diikutkanlah kepada wazan a'zamtuhu, af'ala, a'zama. Nah, dicontohkan menjadi a'zamtuhu, aku mendapati dia orang yang mulia. Jadi untuk mewujudkan sesuatu dalam sifat. Jadi untuk mewujudkan bahwasanya fa'ilnya, fi'il mendapati maf'ulnya bersifatan dengan sifat yang bersumber dari fi'il. Nah, jadi fi'ilnya itu sifat yang dimiliki oleh maf'ul, orang yang mulia, itu muncul dari fi'ilnya, itu a'zama. Nah, a'zama, ai a'zamtuhu, aku mendapati dia orang yang mulia. Nah, jadi muncul dari fiilnya, Ibu ya. Sifat mulia itu muncul daripada fiilnya. Sifat yang ada pada orang tersebut itu muncul daripada fiilnya karena diikutkan wazan af'ala. Seperti itu. Yang nomor 6 bisa dipahami, Ibu Yusuf? Insya Allah Pak Ustadz. Ya, ini mudah yang Lanjut Pak Ustadz. kita lanjut saja. Kita lanjut saja. Yang nomor 7, alasan dipindah kepada wazan af'al, fa'ala pindah pada af'ala. Yang nomor 7 itu adalah lisayrurah. Walisayrurah artinya adalah, walisayrurah itu artinya berubahnya fa'il mempunyai sesuatu. Nah, itu maksudnya, ini arti secara maksudnya, Ibu ya. Kalau arti secara terjemah, walisayrurah itu jadi, berubah. Tapi kalau diterjemah secara lengkapnya dengan maksudnya adalah walisayrurah, yakni untuk merubahnya fa'il mempunyai sesuatu. Untuk merubahnya fa'il mempunyai sesuatu. Untuk merubahnya fa'il mempunyai sesuatu. Isyurah, berubah. Berubah. Contohnya adalah nahu, contoh aqfazal baladu. Aqfazal baladu ay sara qafzan. Ay sara qafzan. Aqfaza al baladu. Artinya aqfaza al baladu adalah negeri itu menjadi Akfaro, sunyi. Akfar. Afwan Pak Ustadz. Apa itu bacaannya? Akfaro, Akfar bisi. Akfaro, ya. Ako ya. Akfaro al baladu. Kofron. Oh, akfaro. Oh, betul.
Akfaro al-baladu artinya adalah negeri itu menjadi sunyi. Nah, negeri itu menjadi sunyi. Nah, akfaro al-baladu, negeri itu menjadi sunyi. Nah, kalau diterjemah satu-satu ya besi akfaza, akfaro menjadi sunyi, al-baladu apa negeri itu kalau diterjemah satu-satu. Ai in soro, ai soro, soro menjadi soro menjadi kofron sunyi, kofron sunyi. Kofron sunyi. Nah, seperti itu. Nah, ini gampang juga, cuman tujuannya untuk menjadi, mempunyai. Maksudnya adalah berubahnya fa'il mempunyai sesuatu. Fa'ilnya itu mempunyai sesuatu, memiliki sesuatu. Contohnya akfar al-baladu. Maka artinya lah negeri itu menjadi sunyi. Ya menjadi sunyi, punya kesunyian, menjadi sunyi, aisoro, jadi, menjadi ya. Lebih mudahnya menjadi. Akfaru al-baladu, negeri itu menjadi sunyi. Seperti itu. Itu yang tujuan yang ke-6. Kalau artinya lagi ada nggak lagi? Oh, nggak ada lagi artinya. Seperti itu. Itu contoh yang ke-6. Untuk menimbulkan makna jadi. Gampangnya seperti itu. Sayrurah. Kemudian selanjutnya yang nomor 8. Yang nomor 8 artinya adalah walid ta'rif. Dipindah kepada wazan af'ala, dari fa'ala menjadi af'ala adalah lit ta'rif. Lit ta'rif artinya adalah fa'ilnya fi'il menawarkan. Ini panjang biar mudah dipaham. Fa'ilnya fi'il menawarkan. Kalau makna secara terjemah, ta'rif itu menawarkan ya. Secara terjemah ta'rif itu menawarkan. Kalau mau dikasih penjelasan, ta'rif itu adalah fa'ilnya fi'il menawarkan supaya maf'ulnya diberi hukum dengan asalnya fi'il. Yakni diulangi, fa'ilnya fi'il menawarkan supaya maf'ulnya diberi hukum dengan asalnya fi'il. Itu kalau diperpanjang. Sebenarnya cukup menawarkan itu aja lebih sudah paham insya Allah kayaknya. Kalau kita baca contohnya, contoh aba'ah, aba'as sauba, aba'as sauba. Terjemahnya adalah dia aba'a as-sauba, dia menawarkan baju itu untuk dijual. Dia menawarkan baju itu untuk dijual. Aba'a as-sauba, dia menawarkan baju itu untuk dijual. Dia menawarkan baju itu untuk dijual. Itu adalah ta'rif, menawarkan. Maka terjemahnya kan asalnya bai' ya, bai'un, jual. Tapi ketika diikutkan wazan af'ala menjadi aba'a, maka terjemahnya maksudnya adalah dia menawarkan baju untuk dijual. At-ta'rif, menawarkan. Ada kalimat menawarkannya. Aba'an sauba, dia menawarkan baju untuk dijual. Ai arradahu lil bai', yakni arradahu, dia menawarkannya. Ai arradahu, dia menawarkannya lil bai'i, untuk dijual. Lil bai'i, untuk dijual. Itu yang nomor 8. Nah, ini mudah juga nomor 8 ya. Nomor 8 mudah semua sampai ke bawah. Kemudian yang nomor 9, adalah lisalbi. Nomor 9 adalah lisalbi. Nomor 9 lisalbi. Artinya lisalbi adalah menghilangkan atau meniadakan. Menghilangkan atau meniadakan.
menghilangkan atau meniadakan. Nahu contoh ashqa al-maridu, ashfa al-maridu. Ashfa itu ibu, ashfa ya. Ashfa al-maridu. Artinya adalah orang yang sakit itu hilang kesembuhannya. Orang yang sakit itu hilang kesembuhannya. Orang yang sakit itu hilang kesembuhannya. Berubah artinya. Padahal syafa yashfi itu sembuh. Tapi ketika diikutkan wazan af'ala yang tujuannya lisalbi adalah untuk menghilangkan, maka artinya adalah ashfal maridu, orang yang sakit itu hilang kesembuhannya. Ai zala shifa'uhu, ai yakni zala hilang, shifa'uhu kesembuhannya. Shifa'uhu kesembuhannya. Ya, padahal syifa itu artinya sembuh, syafa yashfi. Tapi ketika diikutkan kepada wazan ashfa af'ala menjadi ashfa, maka artinya adalah menghilangkan kesembuhannya. Kemudian yang terakhir, kita sampai pada yang terakhir. Yang terakhir adalah walil maimunati, hainunati, walil hainunati. Yang terakhir walil hainunati. Artinya adalah hainuna itu adalah tiba waktunya. Hainuna tiba waktunya. Al-hainuna tiba waktunya. Artinya untuk menunjukkan arti tiba pada waktunya. Seperti itu. Contoh nahwu ahsada az-zar'u. Ahsada az-zar'u, tanaman itu telah tiba waktunya untuk diketam. Tanaman itu telah tiba waktunya untuk diketam. Dipanen ya. Tanaman itu telah tiba waktunya untuk diketam. Asalnya adalah hasad, mengetam, memanen. Hainunah, tiba waktunya. Dari kesemuanya ini bisa dipahami ya? Iya Pak. Ya Pak Ustadz. Ya, karena gampang ini dari yang tadi yang 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 yang terakhir ini. Gampang semuanya, tidak terlalu ribet kayak yang di awal-awal kemarin. Ada yang mau tanyakan kira-kira Ibu sih dari tujuan-tujuannya 5 sampai 10? Apa? Yang untuk af'ala isim, kalau Ya. isim tafdil itu bukan af'ala gitu ya Pak Ustadz. Itu isim ya Pak Ustadz. Dia ya isim, ada ya fi'il tafdil ya. Iya, Ya, tafdil ya. Betul Ibu. Ya, masuk kepada af'alut tafdil. Mengagungkan ya. Ta'ajub. Itu namanya ya, ta'ajub. Biasanya fi'il tafdil namanya. Itu masuk ke mana Pak Ustadz? Ke nomor berapa? Ini masuk yang dari tujuannya Ibu ya. Dan kalau dilihat dari tujuannya, kalau membahas tafdil itu berarti masuk ke yang nomor 5 ya. Melebih-lebih. Oh, yang melebih-lebihkan tadi al-mubalaghah. Al-mubalaghah. Dan kemudian ini perlu diingat juga kalau ini adalah ya